Tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Hari Id menurut ormas ini jatuh di tanggal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Sahabatku semua, hari ini insya Allah adalah puasa Ramadan kita yang terakhir pada tahun ini, sahabatku semua. Dan pemerintahan kita insya Allah menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 31 Maret tahun 2025. Namun yang anehnya, sahabatku semua, ada sebuah aliran Islam yang sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 27 Maret, sahabatku semua, sebelum dilakukannya sidang isbat oleh pemerintahan kita. Jika pemerintahan kita menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 31 Maret tahun 2025, maka aliran ini, sahabatku semua, mendahului kita Lebaran 4 hari, sahabatku semua. Coba kita simak videonya, sahabatku semua. Mereka sudah takbiran dan sudah melakukan sholat Idul Fitri. Pakaian mereka, teman-teman, pakaian cerah. Mereka menggunakan pakaian khas berwarna kuning dan berwarna pink atau oranye, teman-teman, dan juga menggunakan sorban di kepala mereka. Saya tidak tahu, sahabatku semua, saya tidak tahu ini aliran apa dan bagaimana cara mereka menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 27 Maret, sahabatku semua. Namun yang pastinya, sahabatku semua, ketika kita telusuri, ternyata video yang viral ini berasal dari daerah Kampung Baru, Maluku, sahabatku semua. Daerah Maluku. Jika aliran ini merayakan Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 27 Maret, sahabatku semua, artinya aliran inilah yang pertama kali merayakan Hari Raya Idul Fitri di seluruh dunia. Lebih awal 4 hari di seluruh dunia. Kita tidak tahu, sahabatku semua, apakah metode yang mereka gunakan untuk menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 27 Maret tahun 2025 ini, sahabatku semua. Saya teringat pada tahun-tahun sebelumnya ada juga aliran yang nyeleneh yang menetapkan Hari Raya Id lebih dulu daripada kaum muslimin secara umumnya. Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4, ya Allah, ini sudah 29, satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5. Anehnya, sahabatku semua, hal-hal yang seperti ini di Indonesia ini banyak peminatnya, teman-teman. Banyak jemaahnya. Ada juga yang seperti ini pengikutnya. Na'udzubillah. Lalu bagaimanakah harusnya, teman-teman, cara kita menyikapi perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri? Mari kita dengarkan nasihat dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sanusi. Orang-orang yang selalu menyelisih pemerintah buat keputusan-keputusan. Sekarang sudah ada yang mengumumkan Hari Id menurut ormas ini jatuh di tanggal ini. Itu bukan wewenang mereka, itu wewenang pemerintah. Itu ada di buku-buku fikih, ada di buku-buku yang berbicara tentang tata negara, di fikih siasa syariah. Disebutkan oleh Ibnu Jama'ah dari 10 kewajiban pemerintah, salah satunya adalah menentukan masuknya Ramadan dan menentukan hari raya Id. Itu wewenang pemerintah untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin. Karena itu, dasar yang pertama, seorang itu ikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah. Sebab itu kebanyakan manusia di atas hal itu. Nabi SAW menyandarkan sholat Id pada kebanyakan. Kata beliau, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahhun. Biasanya, sahabatku semua, terjadinya perbedaan Hari Raya Idul Fitri, penetapannya, teman-teman, yang selalu berbeda biasanya adalah dari ormas teman-teman kita dari Muhammadiyah. Namun biasanya hanya
terjadi perbedaan 1 hari, teman-teman. Namun aliran ini, teman-teman, aliran yang ada di Kampung Baru Maluku ini, mereka lebih dahulu Lebaran 4 hari. Bukan hanya dengan pemerintahan kita berbedanya, tetapi dengan seluruh umat Islam yang ada di dunia. Harusnya sahabatku semua, kita ini harus mengikuti pemerintah, teman-teman. Mengikuti Hari Raya Idul Fitri yang ditetapkan oleh pemerintah, ini bagian dari taat kepada ulil amri, taat kepada pemerintahan. Tidak lucu, teman-teman. Tidak lucu jika setiap ormas, setiap aliran Islam, mereka membuat dan menetapkan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Makanya, dengan hadirnya pemerintahan kita, teman-teman, menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 31 Maret tahun 2025 ini, salah satu tujuannya adalah untuk menyatukan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia ini. Video ini, sahabatku semua, viral di media sosial, viral di TikTok, viral di Facebook, viral di YouTube, teman-teman. Mereka melakukan sholat Idul Fitri lebih dulu 4 hari dari kaum muslimin yang ada di Indonesia. Coba kita simak lagi, sahabatku semua, videonya. Nah, imamnya melakukan takbir, teman-teman. Imamnya menggunakan sorban dan menggunakan jubah berwarna kuning. Nah, kita dapat saksikan itu ada umatnya, ada warga yang berbondong-bondong melakukan sholat Idul Fitri. Lebih dulu 4 hari, teman-teman. Sepertinya ini adalah sebuah aliran, teman-teman, karena dapat kita saksikan pakaian mereka ini sama seperti pakaian seragam, teman-teman. Tuh, pakai sorban, pakai pakaian berwarna terang, kuning, ada juga tadi menggunakan pakaian berwarna merah. Apapun itu alirannya, sahabatku semua, ini sangat membagongkan kita, teman-teman. Sangat membuat kita bingung, apalagi masyarakat awam yang pasti bertanya-tanya, apa dasar mereka mendahului kita, mendahului pemerintahan kita? Secanggih apakah teknologi mereka untuk menetapkan jatuhnya tanggal 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 27 Maret? Atau bagaimanakah cara perhitungan mereka dalam menetapkan jatuhnya Hari Raya Idul Fitri? Ini masih menjadi misteri, teman-teman. Atau jangan-jangan sama persis dengan kejadian tahun-tahun sebelumnya, yang mengaku langsung mendapatkan ilham dari Allah, yang mengaku dia berkomunikasi dengan Allah melalui telepon, teman-teman. Menelpon Allah, katanya, teman-teman. Subhanallah. Okelah, sahabatku semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.